Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di tengah perjalanan, hujan sore ini begitu deras. J yang sedang menyetir terus menghubungi Ray berkali-kali, namun pria itu tak kunjung mengangkat. Apa dia benar-benar sibuk? J kesal saat suaminya susah dihubungi dan ini baru pertama kali. Sama halnya dengan Luke, entah ada kegiatan apa di Ardon, sepertinya mereka berdua tengah sibuk dengan pekerjaannya. J akhirnya memutuskan untuk menemui Raka di gedung X sendiri. Namun sebelum itu, ia memberikan pesan kepada Melly dan Jara bahwa ia akan menemui Raka dan Noah dulu. Tak lama, J tiba di gedung itu, tempat pusat perbelanjaan yang ramai. Namun Raka menyuruhnya untuk menemui di ruangan lantai 2. J pun masuk ke dalam untuk naik lift. Kenapa dia membawa Noah tanpa persetujuanku? Setibanya di sana, J mencari-cari keberadaan Raka dan Noah. Tumben sepi, bias. J terkejut saat seseorang membekapnya dari belakang. Ia berontak dengan menendang area lutut hingga terlepas. Tanpa menunggu lama-lama lagi, J berlari untuk masuk lift lagi, melarikan diri. Namun, wanita cantik itu terdiam, tatapannya kosong hingga kesadarannya menghilang. J ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. 2 orang mendekatinya. Membius saja, kau tak becus, hardik seorang wanita yang membawa kayu. Maaf non Casey, ujar pria yang mengenakan topeng. Tangan Casey melemparkan kayu. Ia cukup gemetar melakukan ini karena di luar rencana. Namun ia tak mau jika J lolos begitu saja. Sampai akhirnya ia memukul punggung J cukup keras. Buang kayu ini, bawa wanita jalang itu keluar dan lakukan tugas selanjutnya. Timpal Casey, ia harus cepat-cepat pergi. Baiklah, pria itu mengangkat tubuh J untuk dibawa ke tempat lain. 10 menit berlalu. Drap, Raka tiba di sana. Ia mencari-cari seseorang. Betapa terkejutnya Raka saat melihat tubuh J tergeletak begitu saja di lantai dengan tubuhnya yang basah karena hujan lebat. Pria itu lari pontang-panting. Raka mengangkat tubuh J, memindahkan ke tempat yang teduh. Raka membangunkannya berkali-kali. Ia panik, benar-benar panik. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa J berada di sana? J, bangun! Raka memeriksa tubuh J. Ia menyentuh bagian leher dan tangan. Raka menyelipkan tangannya untuk mengecek denyut jantung J. Bangun, J. Sial, kenapa kau tidak becus, Re? Raka menekan hidung mancung J. Ia akan memberikan pertolongan pertama dengan memberinya nafas buatan. Tanpa disadari, mereka berdua tak lepas dari pantauan seseorang. Cekrek. Sudut bibir Casey terangkat. Ia sangat puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Sudah, ayo sekarang kita pulang. Oke, Non. Sedikit lagi bibir Raka kena. J terbatuk-batuk sadar dari pingsannya. Jeduk, ringisnya. Raka lega. Ia membantu J untuk duduk. Pelan-pelan, syukurlah. Wanita itu berusaha mengumpulkan nyawanya. Ia menatap Raka yang memasangkan jaket karena tubuhnya basah. Raka? Kau sedang apa di sini? Siapa yang sudah melakukan ini? Ujar Raka serius. J meringis mencoba mengingat-ingat, namun punggungnya masih terasa ngilu. Kau gila, kau yang menyuruhku datang ke sini, Raka. Di mana Noah? Terlihat pria itu nampak kebingungan. J ingin bicara lagi, namun ia terlihat kesakitan. Tanpa pikir panjang lagi, Raka mengangkat tubuh J, membawanya masuk ke dalam mobil.
Apa Ray tak bisa menjagamu? Lirihnya dengan nada tinggi. Wanita itu tak bisa menjawab sekarang, ia hanya meringis. Kau mau membawaku kemana? Rumah sakit? Tak usah, diamlah. Perusahaan Damian. Proyek 1 tengah selesai, kini ada meeting yang akan dijalankan sebentar lagi. Pah, bukankah Diego yang biasa menangani ini? Kenapa harus aku dan Luke yang turun juga? Ujar Ray, karena dari pagi ia tak memiliki waktu istirahat, seolah-olah perusahaan papanya ia yang mengurus semua. Padahal ia hanya terikat beberapa proyek saja, bukan semua. Kau anak papa, tidak mungkin melemparkan pekerjaan ini pada Raka yang berprofesi dokter. Potong Damian seraya menyerahkan berkas lagi. Papa tak menerima penolakan. Ayo meeting, 2 menit lagi dimulai. Ray dan Luke saling tatap. Ray sudah komplain karena ia rasa Diego dan Damian mudah menanganinya, namun Ray tak bisa membantah jika sudah terlanjur seperti ini. Sedang apa dia sekarang? Lirih Ray yang teringat ia begitu merindukannya. Dari tadi ia tak menyentuh handphone. Sehabis ini sepertinya selesai. Ayo, ajak Luke berjalan duluan. Ia sendiri juga tak paham Damian. Mau tak mau, Ray pun masuk ke dalam ruang meeting. Meeting itu berjalan dengan serius dan lancar hingga selesai. Setelahnya, para kolega bisnis pamit bersalaman dengan tuan rumah untuk kembali pada perusahaan masing-masing. Saat ini, Ray yang diikuti Luke memasuki ruang kerja Damian. Pah, ya Ray, apa sudah di ACC? Ini Ray menyerahkan. Oke, kau memang terbaik, lirih Damian. Pah, sepertinya kita harus bicara. Mulai Ray lantang. Soal? Kau pasti sudah tahu bahwa aku menginginkan Jenny dan kini telah menjalin hubungan dengannya, ujar Ray. Damian menatap lekat putranya. Papa tahu dan menolak tak merestui hubungan itu. Secepat itu Papa bereaksi mengambil keputusan. Bukankah Papa tak mau ikut campur lagi? Timpal Ray dengan nada bicara yang mulai tinggi namun diberi kode oleh Luke. Jennifer, mantan kekasih adikmu. Mereka sudah lama menjalin hubungan. Apa kau tidak kepikiran jika suatu waktu akan kembali lagi kepada Raka? Timpal Damian. Pertanyaan Damian adalah ketakutan Ray selama ini yang ia sendiri tak tahu jawabannya bagaimana. Namun ia selalu yakin dengan insting dan kepercayaannya pada Aku tahu perasaan papa, tapi aku juga lebih percaya kepada istriku. Dek, Damian seketika menatap tajam ke arah putranya. Istri, maksudnya apa? Apa Ray melakukan hal nekat tanpa persetujuan? Ray, apa maksudmu? Damian naik pitam. Benar, mungkin sudah waktunya. Timpal Ray. Aku dan Jennifer telah menikah. Papa sudah membebaskanku untuk memilih pasangan. Dan ini pilihanku. Papa tidak bisa menarik ucapan lagi. Kurasa Papa paham. Ray, sejak kapan Papa mendidikmu seperti ini? Papa memang membebaskanmu, tapi tidak setuju jika kau menikahi wanita itu. Murka Damian, Diego langsung menenangkan tuannya. Di sana benar-benar menegangkan. Luke dan Diego angkat tangan jika soal Ray dan Damian. Kau tetap saja harus berpisah dengan Jennifer. Bohong jika wanita itu mencintaimu, ujar Damian tak mau kalah. Kau tahu, Ray, masih mencintai Raka. Kau tak bisa menyangkal dengan yang satu ini. Damian menunjukkan beberapa foto kepada putranya itu. Dek, mata Ray membulat sempurna setelah melihat foto-foto yang berserakan. Raka dan istrinya bersama, bahkan bermesraan hingga berciuman. Rahang Ray menggeretak setelah melihat foto-foto yang Damian berikan. Ia tak percaya itu, dan bagaimana bisa papanya mendapatkan foto dan Raka.
Luke dan Diego terkejut. Ray merebut foto itu dari tangan Damian. Ia melangkah keluar tanpa bicara sepatah kata pun lagi. Dirasa tak akan aman, Luke langsung menyusul. Diego yang mendapati kejadian ini langsung menghampiri tuannya. "Dari mana tuan dapat ini?" Damian menatap anak buah yang paling ia percaya. "Aku harus melakukannya agar kedua anak-anakku paham bahwa mereka tidak bisa menjalin hubungan dengan wanita yang sama." "Tuan." Mendapati tatapan sorot mata tajam Damian, Diego yang resah memilih tak melanjutkan ucapan. Apa Nyonya Mary tahu? Sepertinya Damian kembali menjadi sosoknya yang dulu. Demi keinginannya semata, ia mengatur seenaknya. "Bukankah nanti hubungan Ray dan Raka akan semakin parah?" ujar Diego. "Sejak kapan kau berani memberi pendapat tanpa persetujuanku?" dingin Damian. Diego terdiam. Ya, benar, Damian seperti bukan Damian yang ia kenal. "Baik, maafkan saya, Tuan."